Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube EO Agol Pasuruan. EO Agol mengembali kejayaan dengan emas. Saya Muhammad Huri, agen of gold EO Agol Pasuruan. Mari kita menabung EO Agol. Semoga mendapat keberkahan dan kemuliaan fit ini buat dunia wal akhirah. Alhamdulillah. Kembali lagi ke channel YouTube EO Agol Pasuruan. Kali ini saya akan berbagi tentang hal menarik dunia emas terkait dengan menabung emas dapat mempercepat mewujudkan impian. Di dalam emas terdapat dua hukum, yaitu hukum river price dan hukum penggali. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum river price. Apa itu hukum river price? Hukum river price adalah kondisi harga barang dan impian yang semakin murah dari waktu ke waktu jika dibeli dengan emas. Untuk memudah pemahaman tentang hukum river price, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Yang pertama, biaya ONH. Pada tahun 2005, biaya ONH dikenakan sebesar 23,5 juta. Pada saat itu, harga emas per gramnya sebesar 135.000. Jadi, jika kita konversikan dalam bentuk emas, maka sebesar 174 gram emas. Kita lihat pergerakannya pada tahun 2020 tahun ini. Biaya ONH dikenakan sebesar 35,2 juta. Jika dikonversikan dalam emas, maka jumlah gramasi yang diperlukan adalah 35 gram emas. Kita perhatikan, dalam bentuk rupiah, dari tahun ke tahun, biaya ONH akan mengalami kenaikan. Namun berbeda jika kita konversikan dalam bentuk emas. Dari tahun ke tahun, jumlah gram emas akan mengalami penurunan. Hal ini berlaku juga terhadap biaya umroh. Kita lihat pada tahun 2017, biaya umroh yang dikenakan sebesar 21 juta rupiah. Jika kita konversikan dalam bentuk emas, jumlah gramasinya adalah 32 gram. Pada tahun ini, tahun 2020, biaya umroh sebesar 25 juta rupiah. Jika dikonversikan dengan emas, maka sebesar 25 juta rupiah. Dari tahun ke tahun sama, secara rupiah mengalami kenaikan. Namun, jika kita konversikan dalam bentuk emas, akan mengalami penurunan. Kita lihat juga terhadap harga rumah. Pada tahun 2015, harga rumah sebesar 60 juta rupiah. Jika dikonversikan dengan emas pada tahun itu, dibutuhkan emas sebesar 111 gram. Namun kita lihat di tahun ini, tahun 2020, harga mengalami kenaikan sebesar 79.900 sekian. Namun jika kita konversikan dalam bentuk emas, maka hanya diperlukan 80 gram emas. Dari tahun ke tahun akan mengalami penurunan. Kita lihat juga terhadap harga mobil. Kita lihat contoh mobil ras produk Toyota. Pada tahun 2015, harga dipatok sebesar 233 juta rupiah. Jika kita konversikan dalam bentuk emas, maka jumlah gramasi yang diperlukan adalah 430,5 gram emas. Di tahun 2020, harga ras dipatok sebesar 255 juta rupiah.
Maka jika kita konversikan dalam bentuk emas, pada tahun 2020 diperlukan emas sebesar 255 gram emas. Maka dari tahun 2015 sampai tahun 2020, jika kita beli dalam bentuk rupiah, maka akan mengalami kenaikan. Berbeda jika kita konversikan dalam bentuk emas, maka tahun demi tahun harga mobil akan mengalami penurunan. Mengapa terjadi reverse? Ini adalah dikarenakan karena harga emas yang semakin lama akan semakin mahal, namun daya beli uang semakin menurun. Hal ini dikarenakan adalah kenaikan harga emas dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan lebih besar daripada kenaikan inflasi. Apa itu inflasi? Nanti dalam video selanjutnya insya Allah akan kami jelaskan. Yang kedua adalah hukum pengali. Apakah hukum pengali itu? Hukum pengali adalah suatu kondisi di mana semakin banyak emas yang kita miliki, maka semakin besar pengali keuntungan dan manfaat yang akan kita dapatkan. Sebagai contoh, misalnya pada tanggal 9 September 2020, harga emas 1 gram seharga Rp1.026.000. Apabila kita mempunyai 100 keping emas dengan kemasan 1 gram, maka kita mempunyai aset sebesar Rp102.600.000. Kita lihat pada tanggal 10 September 2020, harga emas per gramnya adalah Rp1.036.000. Dengan selisih 1 hari mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 per gram emas. Apabila kita mempunyai 100 keping emas, maka di tanggal 10 September 2020 kita mempunyai aset sebesar Rp103.600.000. Dengan hal ini, kita mempunyai keuntungan jika mempunyai 100 keping emas, yaitu sebesar 1 juta per hari. Namun, apabila kita hanya mempunyai 10 keping emas, maka keuntungan kita adalah 100.000 per hari. Semakin besar manfaatnya jika kita menabung dalam emas. Misalnya pada April 2017 kita mempunyai uang sebesar 15 juta rupiah. Apabila kita simpan emas sampai Agustus 2020, maka tabungan kita sebesar Rp14.900.000. Hal ini berkurang karena banyak sekali administrasi atau biaya-biaya lain yang diperlukan untuk menyimpan uang di bank. Namun, apabila kita menyimpannya dalam emas, maka kita di tahun 2020 bulan Agustus mempunyai emas sebesar 26,7 gram emas. Jika kita konversikan dalam bentuk emas, maka tabungan kita sebesar Rp28 juta. Harga emas pada tahun 2020 seharga Rp1.050.000, maka tabungan kita mengalami kenaikan daripada uang yang kita punya pada April 2017. Apabila kita mempunyai impian umroh, maka tahun 2020 kita bisa berangkat umroh dengan tabungan yang telah kita jadikan dalam bentuk emas. Ketika harga emas terjadi kenaikan, maka Anda akan mendapat dua hal, yaitu keuntungan nilai aset naik dan manfaat impian lebih mudah tercapai karena adanya hukum pengali. Namun, bagaimana jika harga emas turun? Maka apakah menjadi rugi bagi konsumen? Jawabannya adalah tidak, karena modal saat belinya pun lebih rendah dari nilai aset kita, di mana pada tahun 2017 kita mempunyai uang sebesar 15 juta rupiah. Pada Agustus 2020 kita mempunyai uang sebesar 28 juta rupiah. Meskipun harga turun di tahun 2020 bulan September, nilai aset kita berubah menjadi Rp27.394.000. Hal ini tetap kita mengalami keuntungan karena dari
uang kita sebesar 15 juta rupiah kita konversikan menjadi emas, kemudian nilai aset kita di bulan September mengalami kenaikan meskipun terjadi penurunan dari bulan Agustus sampai September 2020. Siapa yang rugi dalam hal ini? Orang yang rugi adalah orang yang menyimpan uang karena nilai aset dan daya belinya semakin. Ketika harga emas terjadi penurunan, maka Anda akan mendapatkan dua hal, yaitu pengurangan keuntungan nilai aset dan manfaat impian tetap terjaga daripada hilangnya. Apabila Anda mempunyai suatu impian, apakah impian berupa ingin naik haji atau umroh, atau mempunyai rumah dan kendaraan, atau mempunyai impian pendidikan bagi anak-anak Anda, maka menabunglah emas untuk impian-impian Anda tersebut. Kenapa? Karena dengan menabung emas akan membuat impian Anda lebih cepat tercapai. Dengan menabung emas saat ini, maka Anda telah membeli masa depan dengan harga saat ini. Demikian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.